wajib semua BUMN dan seluruh entitasnya punya sertifikasi SMA. Terbukti di situ bahwa BUMN yang mendapat skor tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan saya bilang hampir sempurna gitu ya. Kasus-kasus korupsinya masih banyak. Teman-teman berlomba-lomba untuk terlihat paling bagus, untuk membersihkan air yang bocor di lantai. Tidak pernah dicari, akar masalahnya bocor di atapnya nggak pernah dicari. Korupsi sekarang itu lebih sistemik, Pak. Tidak hanya suap menyuap. Suap menyuap itu transaksional. Saya suap hakim, saya bebas. Tidak. Tapi ada di sana ada persekongkolan. Ada korupsi itu berawal dari kebijakan yang dikondisikan. Teman-teman kejaksaan ataupun penyidik itu mencari mens rea itu atau membuktikan mens rea itu nggak selama. Mens rea seperti apa? Tadi salah satunya adalah dalam konteks niat jahat tadi adalah ketika dia ada motif ekonomi, katakanlah seperti ada suap, sehingga kemudian itu mempengaruhi satu tindakan atau pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi bebas dari rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam. Selamat pagi business leaders. Jadi kita sudah menyaksikan bahwa problema penegakan hukum kita itu tidak sederhana. Ini mungkin kita waktunya bicara dari hati ke hati. Apakah memang seperti inilah seharusnya penegakan hukum, atau kita harus bisa melihat lebih jauh lagi untuk penegakan hukum tadi dalam terminologi profesor tadi, bahwa apakah kita sebenarnya sudah menggunakan hukum itu sebagai alat, atau sebenarnya kita sedang diperalat oleh hukum saat ini gitu. Nah mungkin Chief Postera bisa menjelaskan seperti apa saat ini dan ke depan bagusnya seperti apa. Silakan, Chief. Oke, terima kasih Ya. Pak Yuliasman. Ya. Sebelumnya saya sedikit koreksi, saya bukan Ya. penasehat Kapolri, Ya. tapi saat ini saya bertugas di Satuan Tugas Khusus Oke. Optimalisasi Penerimaan Negara, itu berada di bawah Kapolri. Iya. Dan kapasitas saya di sini sebagai pegiat anti korupsi ya. Saya tidak mewakili Satgas saya. Siap. Ya, jadi menarik memang diskusi kita ini. Saya coba sedikit membuat cair ya, tadi agak Ya. tegang tadi ya. Penjelasan Pak Zulkifli cukup bagus tentang hukum. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Yuliasman tadi, saya ingin membawa kita melihat potret pemberantasan korupsi kita hari ini. Ada 3 indikator yang kita bisa lihat. Yang pertama itu indeks persepsi korupsi, yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 40 ke 34 saat ini. Untuk indeks persepsi korupsi tahun 2025. Lalu kedua, ada yang namanya itu IPAK. IPAK itu Indeks Perilaku Anti Korupsi. Itu dikeluarkan oleh BPS setiap tahunnya. Ada kecenderungan dalam 3 tahun terakhir itu juga menurun. Ya. Terus yang ketiga, KPK itu mengeluarkan SPI, Survei Penilaian Integritas. Kondisinya sama. Dalam 3 tahun berturut-turut itu juga menurun. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita semua. Kita melihat di pemberitaan, di media sosial, pemberantasan korupsi dalam beberapa tahun terakhir itu sangat banyak pemberitaannya. Banyak penangkapan. Sangat banyak kasusnya ya. Sangat banyak kasus, banyak kerugian negara. Tapi kenapa ketika itu dipotret melalui metodologi yang bisa diuji ya, metodologi survei yang bisa diuji dan teruji secara internasional, korupsi itu pada faktanya sebenarnya masih banyak. Artinya apa? Penegakan hukum kita belum menyentuh akar masalah. Ya, kita bicara root cause ya. Jadi penegakan hukum kita lebih banyak responsif atau reaktif atas apa pengaduan yang muncul dari masyarakat. Nah, saya itu gambaran awal yang ingin saya sampaikan. Terus menarik tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Zulkifli, Pak Amin Sunaryadi tadi sebelumnya, saya sepakat. Saya pengalaman hampir 20 tahun di penegakan hukum. Hal pertama, penegak hukum ketika menangani suatu kasus korupsi adalah mempelajari bisnis proses dari suatu perkara. Jadi kita jangan sampai bertafsir bahwa penegak hukum itu tiba-tiba ada pengaduan, langsung penyidikan, langsung sita, langsung penetapan tersangka. Enggak. Kalau kami dulu di KPK, karena di KPK memang sedikit berbeda hukum acaranya, saya dulu penyelidik, memang lebih lama waktunya itu dalam proses penyelidikan. Karena di penyelidikan di KPK, itu tujuannya adalah untuk mencari 2 bukti permulaan yang cukup. Jadi sebenarnya kita udah mencari bukti sebenarnya di sana, walaupun belum ada upaya paksa. Dan di sanalah kita belajar bagaimana bisnis proses. Dan menurut saya di sini kuncinya sebenarnya, bagaimana penegakan hukum korupsi itu bisa
adil dan efektif. Jadi memang tidak serta-merta. Kalau memang saya sempat diskusi beberapa kali dengan beberapa rekan-rekan ya, dengan Bang Novel Baswedan, dengan Pak Bambang Wijoyanto, dengan Pak Abraham Samad, kami sering berdiskusi. Mungkin ada yang salah dalam pembelajaran anti korupsi. Kalau kita baca ya, KPK dulu pernah membuat buku tahun 2006. 20 tahun yang lalu bukunya berjudul Memahami untuk Membasmi. Di buku itu mensarikan undang-undang tindak pidana korupsi menjadi buku saku yang mudah dipahami oleh siapapun. Di sana bagaimana membuat matriks, pemenuhan unsur segala macam. Dan yang menarik adalah dalam buku Memahami untuk Membasmi itu, KPK mengelompokkan korupsi itu menjadi 7 jenis korupsi. Dan yang pertama itu adalah korupsi delik kerugian keuangan negara. Jadi bukan kerugian negara ya, kerugian keuangan negara. Kalau kita bicara kerugian negara itu masuk ranah administratif, ya. Ini kerugian keuangan negara. Itulah yang mungkin ya, yang dipahami oleh, mohon maaf saya bisa tidak menyinggung penegak hukum manapun, tapi mungkin beberapa penegak hukum ketika ada rugi itu menjadi pidana. Saya khawatir di sana. Karena di buku pembelajaran itu deliknya adalah kerugian keuangan negara. Sementara kalau kita lihat UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, salah satu klausul delik korupsi yang masuk dalam klausul itu yang sudah diratifikasi juga oleh negara kita tahun 2006 adalah penyalahgunaan kewenangan, abuse of power sebenarnya. Jadi perbuatannya, bukan akibatnya. Karena kalau kita bicara rugi, itu akibat. Nah, itu juga, kalau kita bicara rugi juga, rugi itu adalah terminologi dalam akuntansi. Laba dan rugi, bukan terminologi hukum. Ya. Nah, mungkin ini yang perlu kita dudukkan ya, itu pertama kali. Terus yang kedua, ini yang sebenarnya jadi perdebatan banyak itu adalah ketika penerapan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang menjadi pasal 603 dan 604 KUHP baru. Jadi memang ini dua pasal ini, spesifik mungkin pasal 2 ya. Pasal 2 itu karena di unsurnya itu adalah setiap orang ya melanggar hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi ya yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, di sini di ruang ini sebenarnya itu perlu ditegaskan. Saya melihat dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi, salah seorang ahli yang dihadirkan dalam judicial review pasal 2 tersebut adalah Pak Chandra Hamzah. Beliau menganalogikan bagaimana seorang pedagang pecel lele menggunakan trotoar untuk berdagang. Kalau dipadankan dengan unsur-unsur pasal 2, itu masuk. Cuma apakah itu korupsi? Itu pertanyaan kita. Nah, memang ini di sini yang harus menjadi pembelajaran bagi semua penegak hukum. Saya menghimbau semua yang di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian harus berhati-hati menggunakan pasal ini. Terus ada yang kedua, yang menurut saya juga cukup menarik. Ada pendekatan dalam penegakan hukum kita adalah pendekatan social cost akhir-akhir ini. Ya, membebankan dampak dari kerugian akibat perbuatan tersebut kepada si pelaku. Ya, contoh sederhana, anomali sederhana aja. Saya ambil contoh, kita lagi di lampu merah, lalu ada sekelompok anak muda matahin spion kita, patah. Spion itu dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar dijual 200.000. Lalu kita lapor polisi. Kondisinya mobil kita rusak, spionnya patah. Sementara si pelaku hanya menikmati uang 100.000 atau 200.000 tadi. Apakah sebanyak itu kerugian yang kita alami? Tidak kan? Kalau kita beli spion baru, harganya mungkin bisa 1 juta. Nah, itulah pendekatan social cost tadi. Nah, cuma menjadi paradoks ketika itu diterapkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di pasal 18 ayat 1 huruf B, pembebanan kerugian keuangan negara adalah maksimal sebanyak-banyaknya yang dinikmati oleh pelaku. Jadi kalau dengan pendekatan korupsi, pembebanan kerugian kepada si anak tadi yang mematahkan spion tadi, itu cuma 200.000 karena dia cuma menikmati segitu. Nah, ini menarik pertanyaan ini karena ini kita untuk perbaikan ya diskusi ini ya. Nah, terus yang ketiga, saya masuk ke konteks bisnis ya, konteks bisnis. Tadi Pak Zul tadi bagus penjelasannya. BGR, selalu dalam diskusi-diskusi saya juga sempat ikut FGD dengan Pak Chandra Hamzah sebelum mereka GR ke Mahkamah Konstitusi.
eh, konteks bisnis itu ketika kita menggunakan pasal 2, pasal 3 itu memang nggak ada di luar negeri, memang nggak ada. Di luar negeri kalau bicara corruption itu identik dengan bribery, pemerasan, illegal gratuity, segala macam. Dan di Indonesia itu ada asbabun nuzulnya juga. Ya, kenapa undang-undang yang mengatur dengan kerugian keuangan negara itu muncul? Karena dulu ketika bangsa ini merdeka, banyak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia tuh, lalu diakuisisi oleh negara, dikelola oleh pegawai negeri, lalu pegawai negeri itu menyalahgunakan kewenangannya memperkaya diri sendiri. Disitulah muncul tuh peraturan darurat militer itu, makanya muncul pasal 2, pasal 3 itu. Nah, begitu itu secara historisnya ya. Kenapa ada pengaturan pasal 2, pasal 3. Nah, cuma kita tidak bisa menutup kemungkinan. Saya mencoba berdiri di tengah nih. Korupsi sekarang itu lebih sistemik, Pak. Tidak hanya suap menyuap. Suap menyuap itu transaksional. Saya kasih uang habis perkara. Misalnya saya lagi berkasus hukum, saya suap hakim, saya bebas. Tidak. Tapi ada di sana ada persekongkolan. Ada korupsi itu berawal dari kebijakan yang dikondisikan. Nah, disinilah sebenarnya pasal 2 itu bisa menjangkau. Bisa jadi kickback tidak terjadi di sana. Tapi ada konflik of interest. Ada ketidakhati-hatian. Ada pengkondisian. Contoh, dalam appraisal ketika mengambil keputusan bisnis. Mungkin si direktur waktu itu nggak terima suap. Tapi dia dijanjikan, lu tanda tangan keputusan bisnis ini, nanti periode ke depan kamu terpilih lagi jadi direksi. Tapi kalau begitu kan artinya memang ada mensrea di situ. Mensrea. Itu bisa dibuktikan Itu mensreanya. harus dibuktikan oleh. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tapi faktanya kan selama ini mensrea nggak banyak dibuktikan. Saya melihat tidak semuanya ya. Banyak kasus-kasus juga ya. Kita nggak bisa memotong 1-2 kasus untuk mengeneralisir semua penegakan hukum ya. Iya. Memang Memang ada, ya saya lihat ada beberapa kasus yang tadi disebutkan. Tapi itulah filosofinya pasal 2 itu bisa menjangkau kejahatan itu. Karena kalau hanya berbasis suap, kasus seperti tadi itu tidak bisa dijangkau oleh penegak hukum. Jadi itu ini saya coba kasih gambaran Berarti, ya secara apa hukum. namanya tadi bahwa intervensi atas masalah itu tidak cukup dengan menghukum orang. Bahwa hukum itu harus ditempatkan sebagai ultimum remedium. Nah, itu bagaimana yang kita hadapi saat ini? Bahwa kalau saya melihat bahwa kita penegakan hukum ini seperti teman-teman kejaksaan, teman-teman KPK ataupun Polri. Ya, kita bicara sejarah bernegara ya. Kita nggak melihat institusi-institusi. Kita ngelihat secara keseluruhan bernegara bahwa teman-teman berlomba-lomba untuk terlihat paling bagus, untuk membersihkan air yang bocor di lantai. Tapi tidak pernah, ataupun minim lah ya, kita bernegara bahwa tidak pernah dicari. Akar masalahnya bocor di atapnya nggak pernah dicari. Kemudian ya dari sisi risk management, bangunan yang sudah lama tentu kemungkinan akan bocor itu lebih besar. Artinya harus ada yang mengawal dari sisi risk management, manajemen risiko. Dari sisi compliance misalnya, kalau misalnya pemerintah sudah menetapkan bangunan itu ada standarisasinya, kemudian kita langgar, contohlah misalnya kita sekarang Pak Presiden inginkan adanya genteng gitu ya, gentengisasi. Kalau kita tidak pakai genteng, kemudian rumah kita bocor, ya wajar karena memang kita nggak comply kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi selama ini ya kalau kami melihat teman-teman sudah ya kita nggak menganggap itu tidak berusaha ya, pasti usahanya sangat maksimal. Tapi kenyataan dalam potret besarnya, teman-teman itu lebih fokus bagaimana membersihkan air di lantai karena bocoran tadi. Kita tidak pernah secara serius menggali atau mencari akar penyebabnya. Kita tidak pernah membereskan tata kelolanya yang benar seperti apa. Kita tidak pernah ataupun minim lah ya mengelola manajemen risikonya seperti apa, apalagi compliance-nya. Ditambah lagi dengan sustainability. Jadi apakah kita akan bertahan seperti tadi atau kita memang perlu shifting ke depan? Ya, silakan. Ya, ini menarik yang disampaikan Pak Yuliasman ini. Saya akan memandang dari dua sisi ya, sisi penegak hukum dan sisi pemerintahan atau bisnisnya sendiri. Ya, yang pertama dari sisi penegakan hukum memang perlu evaluasi ya, karena memang ketika ini banyak menjadi pembicaraan publik, perlu dievaluasi lagi bagaimana cara penanganan perkara, ya, bagaimana menganalisis perkara tersebut, apakah ini murni perkara pidana atau di sini ada urusan administratif atau urusan bisnis malah. Ya, yang seperti ini disampaikan oleh Pak Amin tadi. Itu yang pertama. Tapi saya juga pernah merasakan sebenarnya penegak hukum itu juga nggak mudah dalam menegakkan hukum. Ya,
Kami mengalami, diteror, disiram air keras, ditabrak, sampai dipecat. Saya mengalami. Ya itu nggak mudah. Menegakkan hukum itu nggak mudah. Ya. Di lain sisi, di sektor bisnis seperti disampaikan oleh dan sebelum ke sana, dan memang itulah tugas penegakan hukum. Penegak hukum itu tugasnya menegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Itu tugasnya di sana. Kita dudukan. Nah, di lain sisi ada masalah tadi. Ada sektor bisnis, ada sektor pemerintahan, ya. Atas perkara-perkara yang ada, itu wajib diambil ibroh atau pembelajarannya, ya. Itu ada domain pencegahan korupsi atau deteksi korupsi di sana. Terkait dengan sektor bisnis atau sektor pemerintahan, pertama, itu penting, ya. Bagaimana di dalam internal kementerian, Pemda, apapun itu, BUMN, BUMD, itu membangun sistem pencegahan korupsi yang mumpuni, ya. Jadi bagaimana mereka melakukan mitigasi risiko dari awal sehingga kasus-kasus korupsi itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, sering dibawa doktrin BJR. Ya, BJR itu doktrin dalam pengambilan keputusan bisnis yang sebenarnya setiap elemennya itu kumulatif, bukan alternatif. Ada di sana tuh ada soal kehati-hatian, ada soal bagaimana tidak ada konflik of interest, ada itikat baik, ya, ada pengambilan keputusan yang rasional. Itu sebenarnya kumulatif. Nah, ketika salah satu saja itu tidak terpenuhi, maka itu menjadi pidana, gitu loh. Jadi jangan ketika dipotong doktrin BJR hanya beberapa poin saja. Makanya penting dibangun itu di internal. Nah, makanya ini bagus nih, sesi ini saya sangat senang ya, karena kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya bagaimana dunia bisnis itu seharusnya bekerja. Sebenarnya pengambilan keputusan bisnis oleh para pimpinan, untuk khususnya saya bicara BUMN atau BUMD, itu sebenarnya kan memang mereka dituntut harus menghasilkan profit ya. Untuk menghasilkan profit butuh kreativitas. Dalam pengambilan keputusan dan kreativitas itu, sebenarnya ada rambunya tadi. Rambunya itu BJR sebenarnya. Ketika rambu itu dilewati, atau dilangkahi, atau tidak diperhatikan, memang ada risiko hukum di sana. Jadi kita nggak bisa naif memotret hanya, ini penegak hukum yang salah. Karena juga penegak hukum itu nggak mudah dalam mengkonstruksikan kasus tersebut. Terus satu poin lagi, tadi saat kita off tadi Pak Zulkifli menyampaikan, yang paling penting itu adalah pendidikan bagi hakim juga. Yang memutus perkara itu hakim. Ketika semua hakim-hakim tipikor, baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, ketika mereka punya persepsi yang sama tentang korupsi, spesifik tentang penerapan pasal 2, pasal 3, maka penegak hukum, polisi, jaksa, dan KPK, itu akan menyesuaikan. Nah, itu dari saya Pak Yuli Asman.